warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya di ruangan pertemuan kita tercinta ini. Maksud mengundang Bapak Ibu sekalian adalah karena sedikit cerita ya Bapak Ibu ya, bulan lalu saya diundang untuk mengikuti pelatihan fasilitator daerah di Kalianda. Jadi hari ini adalah kegiatan pembebasan saya akan mendesimasikan hasil yang sudah saya dapat kemarin. Kebetulan kemarin saya belajar 7 jurus Bapak Ibu. Kalau pada saat kemarin itu saya harus bergaya. 7 jurus itu gimana gayanya gitu. Cuman kalau ini saya kan kalem dan jadi saya masih malu-malu ya Bapak Ibu ya. biar nggak tegang, jadi aslinya sedikit keluar ya karena saya mau jadi apa adanya aja. Tapi kita langsung loncat Bapak Ibu, nggak pelajari jurus pertama, ini langsung jurus kedua dan jurus ketiga. Jurus kedua ini tentang mengelola emosi. Bapak Ibu pasti lebih tahu daripada saya seperti apa sih emosi itu. Bagaimana cara mengelola emosi karena ya Bapak Ibu kan senior saya semuanya di sini. Gimana? Mengelola emosi. Mantap. Mantap ya Bu ya. Kita emosi. Oke. Kemarin juga ada gini nih untuk mengekspresikan gaya kita sebagai pendekar. Jadi kemarin tuh bilang ini, selamat datang Bapak Ibu di pendopo. Jadi karena kita semua belajar jurus, jadi kita semua adalah pendekar. Itu yang disampaikan oleh pasna saya kemarin. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Ada yang mau coba baca? Saya Pak. Boleh? Ayo Bu Puji silakan biar lebih semangat daripada saya. Pakai jurus. Ini Gunung Merapi, woi. Tempatnya yang saya. Oh iya. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi yang tidak pernah bisa saya pelajari. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan dirimu. Ada yang mau coba? Harusnya Umi yang buat. Dan dia membacakannya dengan penuh emosi. betul. Di sini ada aktivitas Bapak Ibu, sedikit aktivitas. Ini saya mau ajak Bapak Ibu bermain kertas emosi namanya. Ini saya bagikan ya, Bapak Ibu ini masih lecet, masih mulus kok masih lecet. 1, 2, 3, 4. Tenang, nggak pakai pulpen kalau dulu. Emosi. Ya. Oke, cara mainnya gini Bapak Ibu. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi kertas itu adalah perasaan Bapak Ibu. Nanti bisa diekspresikan perasaannya seperti apa. Bapak Puji benar-benar udah dilipat ya. Udah emosi kayaknya. Udah emosi. Terus selanjutnya fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Nanti saya akan bacakan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengekspresikan di kertasnya. Selanjutnya peserta Kalau bisa senang kayak mana ya? itu Diusap nih. Ada. Kalau merasa senang, kertasnya dapat diusap. Kalau kesal, kertasnya bisa diremes. Kalau merasa marah, kertasnya bisa disobek. Gitu. Bener dimakan. Tapi resiko ditanggung masing-masing ya. Oke siap. Kertasnya ada berapa? Sama kita pertama tiba-tiba emosi dulu nih. Terus sisa yang nggak pokoknya ekspresikan aja. Ini ciptakan Kita berekspresinya itu sambil mendengarkan cerita dia selesai dulu cerita. Selesai dulu cerita. Silakan diekspresikan. Apa? Prosesnya akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Baik Bapak Ibu ya. Oke.
sepeda motor. Ini Bapak Ibu sebagai ibu ini ya. Ya. Turun dulu. Kalau mau mobil turun dulu. Jangan bawa mobil atau motor. Kalau jalan kaki gimana? Dasar ya. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Jadi didorong nih. Boleh diekspresikan Bapak Ibu perasaannya seperti apa? Bahagia saya. Aku bahagia Gak ada. Ekspresikan aja, ekspresikan aja. Saya cuma satu soalnya. Ya gimana kita mau ekspresikan? Bisa emosi ya. Kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Kalau saya maafin. Kalau saya terus Ini kan belum Nanti Bapak Ibu nanti hasil kertas itu saya tanya minta diceritakan. Oh. Tenang aja, kehadiran ya. Ya. Oke, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Padahal kan tadi udah dicantolin ya Bapak Ibu ya. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Silakan diekspresikan dulu. Ya, siapa tahu. yang paling ini luar biasa ini loh, nggak boleh lupain. Kayaknya ini saya antara memang bisa mengelola emosi dengan tidak berperasaan ya. Aku tuh ini bukan robek, nanti terus kasihan. Iya. Kesel ya. Aku kesel ya. Kita coba kasih ya. Makanya jangan mulai dari awal. Oke, lanjut. Siap. Iya. Oh, saya nggak Lanjutnya, di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Andi, udah tahu sekolah telat tidur. Lanjut. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit." Ya Allah, Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Ya Allah, Andi, maafin ibu yang dirutin. Kalau sedih apa? Ada sama pakai sedih ada. Kasihan. Iya, sedih juga ada. Nggak ada ya. Sebenarnya bebas sih mengekspresikannya seperti apa sebenarnya. Sedih kayak mana ya? Lanjutnya, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya, Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek
Antasari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Oh jadi separuh begini. Untuk atasnya doang. Atau kan potongannya memang Jadi perkataannya. Selanjutnya Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Pulangnya bingung. Sudah diekspresikan Bapak Ibu di kertas? Bagaimana kondisi kertasnya Bapak Ibu? Separuh lecek, ada yang mulus kayaknya. Nah itu tadi saya meramukan apakah dia punya perasaan atau tidak. Sosio apa posiko? Ini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Serius? Solo katanya saudara. Yang di sini. Awal-awal. Kalau yang kesel. Kalau di awal ya bensin itu kesal kan tadi. Iya, kalau yang bensin kan pasti kesel. Ini kan kayaknya yang paling lecek punya Bu Tiwi. Iya. Bu Tiwi, boleh diceritakan kenapa kertasnya bisa seperti itu? Yang pertama karena saya lalai. Kenapa? Saya lalai karena saya tidak mengisi bensin dan tidak berangkat sekolah. Jadi akhirnya saya dorong deh. Makanya saya kesel. Ya. Dua itu kan itu. Data terlambat. Nah, kedua Oh nih. iya. Enggak, itu mah saya harus lulus kata Tuhan. Saya juga kan telat. Iya. Andi tidur. Bukunya hilang. Bukunya hilang. Oh iya, bukunya hilang ya kan? Tidak. Itu kesel lagi. Iya, kenapa saya lalai? Makanya saya lemak. Terus yang keempat, Andi tidur. Iya, kesel juga. Kesel juga dan akhirnya yang lainnya, iya karena nggak tahu kalau misalnya Andi tidur karena menjaga ayahnya yang sedang di rumah sakit. Iya. Terus yang terakhir dia lulus. Ah. Pas pamannya datang. Bahagia ya, bukunya datang lagi ya ke sekolah. Alhamdulillah ini Iya. Satu lagi. Biasanya dari sini tapi. Makasih ya Bu Tiwi ya. Sama Binti. Dan di sini kayaknya yang paling mulus pengen tahu ya, penasaran ya. Pak Agung boleh diceritain itu perasaannya. Dia mah kepotongnya mogok ya bahagia. Nah, bawa Anaknya bahagia. Selalu bahagia. Yang itu namanya positif thinking. Itu. Kita tadi punya positif. Pikir selalu pikir positif. Bahwa segala sesuatu itu memang Ada sebab yang terjadi akibat. ada sebab dan akibatnya. Kalau kata berdiri tadi dia kesenangan sendiri, ya kenapa harus lalai yang isi bensin kan gitu kan? Iya. Ya itu kan betul resiko kita sendiri. Kenapa kita kesal dengan diri sendiri gitu kan? Malah makin susah kita nanti. Kalau terkait dengan buku yang merasa lecak atau terus ketinggalan, kemudian ada anak yang terlambat dan tidur, ya itu kan mereka masih punya alasan. Maka sebelum saya memutuskan untuk kesal sama dia, saya tunggu dulu endingnya seperti apa gitu kan. Ternyata ada alasan yang memang sangat menyentuh untuk ya kita merasa imbang akhirnya. Iya. Maka ya saya masih bukan berarti saya nggak punya perasaan gitu. Berarti kalau maksudnya udah sangat baik ya Pak. Ya mudah-mudahan kayak gitu. Mudah-mudahan mulai banget Pak. Ceritanya begini emosi ya. Bukan emosi ya, itu adalah bentuk ekspresi. Masih menutup bimbingan masih. Untuk Bapak Ibu yang kerja udah ada bekas-bekasnya nih, bekas lipatan ataupun bekas apa ya, remekan atau segala macam. Kalau misalnya kertas itu adalah murid kita, kira-kira seharusnya bagaimana sih Bapak Ibu bersikap? Boleh Pak jawab, Bu Rati? Kalau misalkan kertas ini adalah murid kita, ya, Ya, murid kita. dan masih kata menurut saya, itu saya sudah di awal namanya seorang guru itu sudah sulit menyiapkan media ajar dengan
Ya, sangat mungkin kalau kita kesal, kalau misalkan fasilitas murid kita, ya saya nggak mungkin itu tadi sama seperti Pak Aru tadi. Kertas yang sudah diremut, yang sudah dihasilkan, ini kalau kita kembalikan kan tidak bisa. Iya. Tetap terlihat bentuk. Iya. Jadi sebagai seorang guru sih menurut saya tidak boleh langsung mengambil kesimpulan apapun yang terjadi pada siswanya. Kalau menurut saya, Iya. cari tahu dulu kenapa siswa itu bermasalah, masalahnya apa, baru kita tentukan pilihannya. Nah, saya tidak akan menghancurkan ini kertas karena kita belum tahu ujung atau permasalahannya. Iya. Sebab seperti apa? Boleh tepuk tangan. Takutnya nanti teman kita ada yang bukan, teman kita ada yang kecil hati, kita tepuk tangan untuk Putih. Saya lupa buka TV ya. Boleh satu lagi Bu Puji menambahkan? Ini saya percaya. Iya, seandainya menurut Ibu. Makanya saya cekin yang atas dulu. Bawahnya tidak. Kenapa? Dia harus tahu dia salah. Dia harus sadar bahwa dia salah. Kita kasih tahu, kita nggak bisa dong kalau dia salah kita biarkan aja. Kita kasih tahu dulu. Makanya sisanya saya halus. Sudah kasih tahu biar dia belajar dari kesalahan dia. Karena masyarakat, hidup dalam masyarakat itu tidak mengenal kamu pintar atau tidak, tapi bisa atau tidak. Ketika dia tahu dia salah, kasih tahu salah. Kita tanya, makanya saya nggak langsung marah. Saya marah hanya pada bensin saya habis aja. Iya. Saya nggak marah pada bensin saya habis. Saya nggak marah pada siswa saya telat. Iya. Saya nggak mau marahinnya karena saya tahu banyak alasannya. Makanya kalau saya ada siswa saya telat, saya tanya dulu dari mana. Kalau kamu dari dia jawab, saya telat Bu. Dari mana? Rumahmu di mana? Kita hitung juga jarak jauh rumahnya. Pakai apa? Kadang kan mereka jarak jauh atau rumahnya apa motornya atau kadang yang nganterin terkendala jalan. Makanya saya hanya marah pada bensin saya, tidak marah pada anak saya. Itu yang saya lakukan. Karena saya menganggap bahwa mereka memiliki kesempatan untuk belajar. Ya. Sampai disertai emosi ya. Gimana ya tetap kita yang bukan? Jadi itu ya Bapak Ibu ya, materi kelola emosi itu sebenarnya agar kita bisa mengelola emosi tadi. Karena apapun yang berlebihan itu kan nggak baik ya Bapak Ibu ya. Senang berlebihan nggak baik, sedih berlebihan nggak baik, marah berlebihan nggak baik. Khawatirnya nanti di ujung ada penyesalan. Kayak contoh tadi kisahnya si Andi, ujung-ujungnya kan ada rasa penyesalan kalau kita salah bertindak seperti itu. Ini sebenarnya materinya sudah kita pelajari pada saat kita umroh kemarin. Kan kita juga ada yang kemarin barengan saya juga ya Bu Vina, yang kita PPG. Itu kan kita ada tugas PSE, Bu Desita juga ada tugas yang biasa punya PSE. Ini sudah dipelajari sih sebenarnya. Dan saya rasa Bapak Ibu juga lebih paham seperti apa mengelola emosi itu dengan baik. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, di sini ada gambar kartu. Jadi kalau udah melewati satu jurus, kita dapat satu kartu kemarin waktu saya pelatihan. Ini contoh kartunya. Saya nggak bawa kemarin, saya dapat kartunya yang pertama, yang kenali potensi. Jadi saya nggak punya, saya nggak bawa. Seperti ini kartunya. Nah ini kata-kata Bapak Ibu sekalian, selamat pendekar. Oh, Pak Bunda boleh deh, bacain Pak. Minta tolong. Ya semangat Pak. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang. Selamat melanjutkan perjalanan. Petualangan. Petualangan Pak. Selamat melanjutkan petualangan. Oke, kita lanjut ke jurus kedua. Oh, jurus ketiga. Dengan pujian. Jurus ketiga itu tumbuhkan resiliensi. Siapa nih yang
Novina, boleh dibaca? Boleh. Semangat kan ini? Semangat dong. Kita ada di pendopo ini. Oke, boleh. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus pembukaan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Kemarin pada saat jam latihan itu memang kami bermain game buat menara dari kartu apa ya namanya, kartu remi kan? Kartu remi. Jadi gimana caranya supaya itu terbangun menaranya? Jadi disediakan satu siluman. Gimana caranya siluman itu untuk menjatuhkan si menara? Itu kemarin. Jadi gimana caranya juga supaya menaranya nggak jatuh? Akhirnya itu. Bapak Ibu pasti kan lebih tahu juga nih. Pokoknya semua Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Resiliensi seperti apa definisinya? Boleh Bu Winda? Resiliensi pernah dengar nggak sih Bapak Ibu? Belum pernah dengar. Oke. Inggris. Resiliensi ini saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Move on. Lari dari kenyataan. Yang lari dari kenyataan atau lari dari kenyataan aja. Lari dari utangnya dulu. Iya. Itu gambarnya nanti. Nih, kalau kayaknya kita suka dengar juga dengan daya lenting ya Bapak Ibu ya. Jadi sama dengan daya lenting, resiliensi itu. Kenapa sih daya lenting itu makin penting? Ya karena ini Bapak Ibu, sekarang ini kan di berita aneh-aneh ya beritanya, yang anak sekolah dari yang SD, SMP sampai SMA. Di sini ada contoh kasus sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Dan tidak semudah itu. Pemikiran anak SD tidak sesimpel itu. Jadi ada anak kecil yang mimpinya sampai yang meluk bapak saya. Ya, Dia ke luar negeri kan. Nah, dia tinggal sama neneknya. Boleh nggak saya meluk bapak katanya? Iya. Saya rindu sama bapak. Benar. Apa aing nih? Apa aing ya? Bapak Aing. Saya mau tanya ini namanya. yang meluk anaknya. Apa itu bukan banyak? pokoknya untuk daya lenting ini kenapa penting ya karena itu tadi Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang ini kadang-kadang juga nonton gadget juga menurut saya belum cukup usianya, jadi mereka masih belum bisa mencerna apa informasi ini seperti apa sebenarnya intinya gitu. Jadi kadang-kadang mereka salah tangkap, akhirnya ya seperti ini, banyak hal-hal yang memang kita nggak duga. Ini juga tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri, siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Ini yang beda. Ini beda ya. Kalau yang lainnya itu ini lain apa? Ini agak lain ya kalau HP disita ini. Artinya udah terlalu kecanduan ya. Bapak Ibu di sini ada nggak sih yang punya cerita atau siswanya yang apa ya, yang memang dia sudah bangkit dari keterpurukan, yang punya jiwa resiliensi. Sebenarnya resiliensi itu memang kita punya pada dasarnya Bapak Ibu ya, pengen bangkit itu pasti punya, cuman itu terlaksana atau enggak? Kadang-kadang kan gimana? Bu Dwi ada yang boleh di-share sama kami Bu Dwi? Ya, flashback ini. Flashback ya jadi Kayaknya kalau yang apa namanya kembali dia bisa ini lagi, Iya. itu kayaknya lama gitu loh prosesnya. Proses. Kayaknya proses. Jadi yang saya ketahui itu sepertinya dia lagi masa-masa seperti itu gitu loh.
masa yang dia memang mengalaminya gitu, tapi untuk proses dia berubah itu kayaknya sulit gitu, karena butuh waktu. Aku punya kayak gitu. Buku jeda. Tapi waktu saya masih di Jakarta, dia memang anak yang diyakinkan bapaknya sama anaknya. Diyakinkan Karena bapaknya ada tapi nggak diurusin. Oh, oke. Dia meyakinkan karena dia urusin maknya yang lain. Nah, Hampir ke sini. punya dia, tapi enaknya, tapi itu pas dia kelas 10, kalau dulu kelas 10 dianya jatuh dong. Kelas 11 jatuh, pas kelas 11 dia berani ngomong, bukan anak cowok, berani ngomong, dia sama dia curhat. Dan curhat dia bilang gini, Bu, saya sudah nggak mau sekolah lagi, kenapa? Karena saya harus biayain orang tua saya, adik saya, kalau saya nggak kerja saya kalau nggak kerja sayanya nggak makan satu rumah. Nah, bapak mau kemana? Bapak saya pindah Bu ke Budaya, ke daerah Budaya, karena dia berusaha kami bertiga, kami berempat disuruh hidup dengan sendirinya. Terus saya nih, gimana Bu solusinya biar saya tetap sekolah dan saya tetap bisa kerja? Nah saya kasih solusi. Nah sebenarnya memang ini bukan masalah kamu, hidup kamu, tapi tugas utama kamu kerja. Nah tetapi kalau memang benar-benar kalau tanpa kamu bekerja, anak kakakmu, adikmu dan ibumu tidak bisa makan, kamu boleh. Tapi dengan catatan 1 minggu aja. Saya kasih waktu 1 minggu. Nah 1 minggu dan kami sambil mengusahakan satu sekolah itu sumbangan untuk biar dia bisa. Karena kami support dia, kami keluarkan dia karena dia bekerja masuk, dia sadar, dia selalu nggak kemudian tahu minggu besoknya, Bu saya mau nggak sekolah 1 minggu ini, saya sekolah terus dari Senin sampai Jumat, nanti Sabtunya saya masuk izin. Terus lama-kelamaan orang masih kerjaan dia di hari Minggu tapi dibayar full, dia dapat izin. Dan ternyata ketika kami respon ke mereka itu, teman-teman menghubungi kepala desanya dan segala macam, dia dibantu kemudian dia bisa full dan dia masuk terus dan dia bisa balik dan sekarang dia menjadi agak berusaha sedikit, dia bisa balik dan cepat pulang. Dan orang tuanya dikasih modal, dia orang tuanya jualan di pasar, jadi mereka bisa survive ya. Ini banget ya, maksudnya ceritanya sangat mengharukan. Dan ya itu tadi ya, semua orang punya ceritanya masing-masing ya Bu. Tapi anaknya dia kan bisa curhat, jadi masalah itu kan Berani bisa cerita. Iya. Jadi maksudnya kan dia bisa cerita, kita bisa kasih tahu yang cerita bisa. Sampai sekarang hubungan masih baik Bu. Dia tiap lebaran pasti datang. Wah. Dan sekarang ada ini apa namanya, ngasih dampak ya. Jadi itu ngasih dampak juga yang positif sama psikologisnya kan kita kan nggak tahu ya Bu ya. Luar biasa ya Bu Puji ya. Yang lain ada yang mau cerita, mau sharing-sharing? Boleh? Bu Desita? Kalau yang pernah saya temui dulu, saya lupa berapa ya, saya lupa. Siswa kita ini sering nggak masuk saat menghadapi ujian akhir. Yang beruntungnya adalah siswa tersebut cukup bisa terbuka. Walaupun dengan gayanya urakan, dia cerita. Memang yang jadi permasalahan itu bukan diri pribadi dia, tapi keluarganya. Keluarga memang utuh secara fisik, tapi psikisnya enggak. Gitu. Jadi orang tuanya sering ribut, sedangkan jelang ujung di akhir pembelajaran atau ujian akhir itu ibunya menjelang lahiran, tapi di rumah itu nggak pernah ada yang namanya ketenangan, nggak ada. Jadi tiba-tiba dia datang ke ruang BK pada saat itu, kemudian cerita, Bu saya mau kabur, bilangnya gitu, Bu saya mau kabur, mau kemana? Menenangkan diri, kalimatnya gitu, menenangkan diri. Berapa lama? Saya bilang gitu. Dia bilang cukuplah Bu 1 minggu, sampai 1 bulan ya, kata dia gitu. Terus kalau kamu menghindar begitu, masalah selesai.
Yang kamu butuhkan sekarang bukan namanya waktu kamu untuk menenangkan diri dan tapi dari kualitas dari waktu yang walaupun cuma sedikit kalau berkualitas itu lebih baik. Saya bilang karena seperti itu. Bu, karena mama saya begini, dia ceritakan berantakan pokoknya entah bapaknya selalu main kasar dengan ibunya, dia menjelang ibunya menjelang akhirat itu gak ada biaya, kemudian sikap bapaknya masa bodoh dan lain sebagainya. Saya harus seperti apa? Saya bilang begini, dengan keterbukaan dengan keluarga, dalam hal ini kamu dekat dengan siapa? Dan karena menurut dia itu sangat mengganggu konsentrasi dia untuk menuju ujian akhir, gitu kan? Dia cerita panjang lebar, menurut ibu saya seperti apa? Kata dia gitu. Butuh masukan dari saya? Iya, kata anak ibu. Saya bilang begini, kalau misalnya kamu tidak hanya bercerita dengan saya, tapi balikin lagi permasalahan itu ke ibumu, coba minta pendapat ibumu harus seperti apa? Kenapa? Bukan saya menyalahkan kamu untuk kabur dari masalah itu atau menenangkan diri menurut bahasa kamu, tapi lebih ke cari akar masalahnya di mana. Dan pendampingannya itu gak cuma sekali dua kali memang untuk si anak ini. Datang lagi dengan keluhan lagi, datang lagi dengan keluhan lagi. Cuma yang kita arahkan itu bukan, saya hanya tidak memberikan masukan pada saat itu, hanya membuka jalan pikiran dia agar tidak tidak sempit. Karena menurut dia kan kabur itu jalan terbaik. Tapi ketika ya kalau kamu mau butuh berapa lama kamu kembali, masalah akan kembali lagi dan bisa jadi lebih parah. Lebih baik kamu hadapi apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu, itulah yang harus kamu hadapi. Akhirnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan minggu berikutnya itu anak ini nggak datang lagi, maksudnya nggak berkunjung ke BK. 2 minggu apa 3 minggu dia datang lagi. Bu, lebih enak sekarang. Kalimatnya gitu. Gimana caranya? Ternyata memang ya Bu, komunikasi dengan keluarga itu sangat-sangat dibutuhkan ketimbang kita harus kabur di mana-mana. Oke, itu lebih baik ditekannya. Ketimbang kamu kabur, balik lagi masalah tetap ada sebenarnya. Ya artinya dia menyadari bahwa selama ini komunikasi di antara keluarga itu bermasalah dan dia mencari solusi itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya bisa lanjutkan dalam artian bisa memperbaiki kisruh rumah tangga anaknya yang berumah tangga ya, kisruh yang ada di rumah tangga tersebut, di keluarga tersebut itu. Jadi yang jelas dia bisa mengikuti ujian dengan baik walaupun dengan sekitar 2 bulan menjelang ujian itu seperti itu keadaan. Sekarang udah lulus ya Bu? Ya, sudah lama sekali. Boleh tepuk tangan buat Bu Desika. Tapi memang itu ya, titik tekannya untuk menemukan layar tinggi itu gak cuma 1 kali 2 kali, tapi butuh proses yang seperti ada itu. Prosesnya cukup panjang, Butuh waktu ya. 2 tahun. 2 tahun. Jadi setiap orang punya Prosesnya masing-masing. dan butuh waktunya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tapi memang kemarin saya kan pada saat pelatihan itu kan memang sharing-sharing juga. Tapi memang ya Bapak Ibu ya, untuk dukungan sosial itu sangat berpengaruh sekali tuh Bapak Ibu. Kayak dukungan dari keluarga, kalau memang dia nggak mau cerita dengan keluarga, biasanya kan teman-teman dekat, memang sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi sekali Bapak Ibu ya. Terus untuk menumbuhkan rasa resiliensi itu sendiri, sebenarnya itu kan sudah ada pada diri kita masing-masing. Terkadang kita ini butuh pemicu atau pemacu atau pemicu sih, pemantik ya, pemantik gitu. Kayak apa ya kemarin itu? Sebenarnya kemarin saya sharing juga dengan Bu Sita ya, ada salah satu murid juga yang sekarang saya rasa sedang menjalani proses, dan saya berharap murid saya itu bisa survive, bisa bangkit, bisa move on ya Bu ya. Ya karena memang pada saat rasa keterpurukan itu memang posisinya benar-benar nggak enak gitu. Kadang-kadang anak-anak ini sih Bu, yang saya pelajari ya Bu ya, mereka itu kita ada tuh yang fixed mindset dengan growth mindset itu ya Bu ya. Kadang-kadang mereka cuma berkata nih, saya nggak bisa Bu. Bukan ya saya nanti akan coba. Kadang-kadang kita ini gimana caranya sih supaya menumbuhkan
pemikiran itu pada mereka. Kadang-kadang kita PR sendiri ya Bapak Ibu ya, PR banget rasanya. Cuman itu tadi, kadang-kadang afirmasi positif yang bisa kita sampaikan itu sangat-sangat mempengaruhi psikis siswa-siswa kita. Karena kita nggak tahu ada yang punya masalah, ada yang lagi senang atau enggak, kita nggak tahu. Ada lagi yang mau diceritakan Bapak Ibu yang sharing-sharing? Nggak ada ya? Udah cukup ya Bapak Ibu ya. Fixed mindset dan growth mindset juga saya rasa Bapak Ibu juga lebih paham daripada saya. Oke, ini langsung kita kasih selamat aja boleh. Siapa ya? Bu Winda. Bu Winda garis semangat Bu Winda. Menutup ini ucapan selamat kita. Semangat Bu Winda. Selamat mereka. Terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga. Tunggu angka resiliasi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Dadah. Izinkannya Bu sebelum ditutup. Ini kan ada 7 jurus katanya. Yang kita pelajari dengan 2 yang lainnya apa? Kalau gitu kita nyanyi. Oh, Nyanyi itu biar agak ini. Apa itu? Saya jadi bingung. Apa itu? Nah, gimana ya sudah saya simpan. Oke, boleh Bapak Ibu berdiri? Tidur, aku kelapasan. Nanti kita nyanyi ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada 7 jurusnya. Horusnya itu 7 jurusnya. Jadi kita sama-sama nyanyi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk mandiri dan kuat. Bapak Ibu nyanyi. Tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat. Penuh cinta bersama. Ini benar dengan terus. Gunakan kudus. Kenali potensi. Kelola emosi. Tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Tempat tumbuh harapan bersama hari kita wujudkan. Pendiri dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi,